Nah, saudara, ini agenda kita. Pertama adalah tinjauan umum, itu pelajaran pertama. Isinya adalah overview, jadi hanya review saja prinsip-prinsip dasar hermeneutik. Kemudian yang paling utama di dalam pelajaran 1 adalah tentang alat, ya, alat hermeneutika yang akan kita pakai. Kemudian kedua adalah konteks. Kita akan belajar prinsip yang hanya 3 prinsip. Sebenarnya ada banyak prinsip hermeneutik ya, tapi khusus untuk memulai, saya hanya akan memulai dengan 3 prinsip dulu. Kalau saudara sudah mulai dengan semua prinsip hermeneutik diberikan pada saudara, saudara mabok gitu ya. Saudara akan bilang, wah hermeneutik itu susah, wah hermeneutik itu sulit. Nah, supaya mencegah saudara itu nanti komentar sulit gitu ya, saya akan berikan dulu 3 dulu saja. Ini 3 yang paling utama. Nah, nanti kalau saudara sudah pintar dengan tiga prinsip ini, saudara bisa belajar lain prinsip lagi yang lebih banyak, itu saudara tidak ada masalah gitu ya. Oke, jadi prinsip yang pertama adalah konteks, prinsip yang kedua adalah arti kata, prinsip yang ketiga adalah latar belakang. Nah, kemudian ada satu prinsip yang khusus yang ini dibahas hari ini. Ada banyak sebenarnya, ada 7 jenis literatur, tapi seperti yang tadi saya katakan, supaya saudara nggak pusing dan langsung bilang sulit gitu ya, maka saya kasih 1 dulu yang paling sering kita temui, yaitu jenis literatur puisi yang banyak kita temui di Alkitab kita, gitu ya. Oke, ya. Berikutnya, ini akan menjadi dasar kita kenapa kita belajar firman Tuhan ya, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jika saudara punya motivasi ini ketika belajar firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan saudara akan mendapatkan banyak manfaat dan kerohanian saudara akan bertumbuh, ya. Oke, kita akan mulai dengan tinjauan umum. Oke, tinjauan umum adalah prinsip-prinsip dasar hermeneutik. Nah, saya akan mereview dulu 2 modul yang saudara tadi sudah saya sebutkan berulang-ulang. Pertama HUA, itu fokusnya teori dan itu adalah dasar. Jadi benar-benar dasar. Saudara tolong, saudara dengan jujur dengan diri sendiri, saudara baca modulnya, saudara benar-benar nonton, saudara punya block time benar-benar untuk melakukan ini, gitu ya. Daripada saudara nanti akhirnya drop di tengah jalan. Oke, yang kedua, saudara bisa lihat arsip-arsipnya ini semua bahannya ada di Pesta dan videonya atau nonton presentasinya itu ada di live.sabda.org. Ini sudah dilakukan pada bulan Februari yang lalu. Nah, modul yang sekarang itu namanya MPH. Fokusnya adalah mempraktekkan. Jadi ini benar-benar isinya nanti hanya mempraktekkan. Untuk 4 paling tidak ya, 4 prinsip, yaitu konteks, arti kata, latar belakang, kemudian prinsip khusus, yang khusus hari ini kita akan membahas tentang puisi, ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk bisa mempraktekkan dengan baik, kita akan mengenal alat-alat ya, alat-alat hermeneutik. Oke, tinjauan umum saudara nanti bisa baca sendiri, ada pengertian hermeneutik, ada pentingnya mempelajari hermeneutika, ini untuk memotivasi saudara ya, bahwa ada gap bahasa, gap waktu atau sejarah, dan gap budaya, sehingga ketika kita membaca Alkitab tidak bisa kita membaca dengan kacamata dunia sekarang gitu ya. Saudara harus memakai kacamata dunia Alkitab pada saat itu. Kemudian pembagian hermeneutika, prinsip hermeneutika itu dibagi 2. Satu prinsip umum, kemudian prinsip khusus. Nah, prinsip umum yang akan kita pelajari hari ini hanya 3 saja. Ada banyak, hanya 3 saja. Kemudian prinsip khusus, hermeneutik khusus, itu macam-macam jenis literatur, ada 7, tapi kita akan pilih hanya 1 saja, yaitu puisi. Nah, alat-alat hermeneutik. Nah, ini yang saya ingin tekankan pada saudara. Ini saudara harus punya. Nah, Alkitab, dan bukan hanya 1 Alkitab, kalau bisa beberapa Alkitab, yaitu beberapa versi dan beberapa bahasa. Saya usulkan ya, minimal saudara punya 4 Alkitab atau pakai. Saudara nanti pasti akan pakai, enggak bisa enggak pakai. Pertama, 2 versi bahasa Indonesia. Pertama, saudara pakai TB, kemudian yang kedua yang lain. Silakan pilih. Bisa AYT, bisa TSI, bisa bahasa Indonesia sehari-hari, bisa firman Allah yang hidup. Saya sih sarankan lebih baik yang jenisnya yang literal gitu ya, yang Alkitab
terjemahan literal, jangan yang paraphrase, karena itu nanti mungkin saudara tidak akan bisa meneliti atau membandingkan itu dengan tepat. Tapi kalau saudara sudah biasa ya nggak apa-apa lah gitu ya. Kemudian yang kedua bahasa Inggris. Saudara mau nggak mau bahasa Inggris itu akan sangat menolong untuk saudara bisa membandingkan ya. Kalau saudara nggak bisa bahasa Inggris ya pilih aja yang bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah bahasa daerah. Saya sangat mengusulkan saudara untuk memakai salah satu bahasa daerah karena itu bahasa hati, bahasa ibu ya. Sehingga itu kadang bisa berbicara secara emosi lebih keras dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang bukan bahasa ibu saudara. Jadi kalau saudara dari daerah dan bahasa ibu saudara bukan bahasa Indonesia, saya sarankan saudara pilih bahasa Jawa kah, bahasa Batak kah, bahasa Bali kah, atau bahasa yang lain. Ya. Kemudian kamusnya ada banyak, kamus bahasa dan juga kamus Alkitab. Kalau leksikon itu kamus bahasa Ibrani Yunani, kemudian kamus interlinier, kemudian ada juga sistem topik. Jadi saudara kalau kamus bahasa Indonesia ada KBBI. Kemudian kalau kamus Alkitab ada banyak, kamus Alkitab termasuk juga ensiklopedia, itu juga bisa dipakai. Ya, kalau leksikon saudara nggak punya, IPL saudara nggak punya, sistem topik saudara nggak punya, nanti saudara bisa pakai digital, alat yang sudah disediakan oleh Yayasan Lembaga Sabda. Kemudian pengantar, nah pengantar ini kemungkinan banyak dari hamba Tuhan yang suka menggali Alkitab biasanya punya pengantar Injil Lukas atau ya banyak ya, biasanya tuh satu buku atau satu kitab tuh satu buku. Jadi kalau saudara nggak punya nggak apa-apa. Khusus untuk kali ini kita akan memakai atau akan mempraktekkan kitab-kitab Injil saja. Karena itu yang kita sudah sangat familiar. Saya tidak sarankan saudara ambil perjanjian lama atau surat-surat Rasul Paulus. Saya ingin saudara mencoba dulu dengan narasi. Karena di kitab Injil itu kan kitab sejarah, isinya banyak narasi, dan perikopnya cukup pendek-pendek, dan satu perikop itu selesai. Artinya biasanya kan kisah tentang perkawinan di Kana gitu ya, begitu satu perikop selesai ya sudah selesai gitu. Jadi itu akan lebih mudah untuk saudara mulai belajar. Setelah itu saudara bisa pakai kitab apa saja sih, tapi mulai dulu dengan Injil. Kemudian tafsiran, saudara akan bisa pilih beberapa tafsiran, tapi saya sangat-sangat menghimbau jangan membuka tafsiran pada awal saudara mempelajari atau mempraktekkan prinsip ini. Pakai yang paling terakhir. Karena kalau saudara sudah dari awal memakai tafsiran, pikiran saudara sudah terpancang dengan apa yang dikatakan oleh ahli kitab yang membuat tafsiran itu gitu. Tafsiran ini kan dibuat oleh penulisnya dengan sudut pandang dia, dengan pengetahuan dia, dengan pengalaman dia gitu ya. Jadi bagaimanapun juga tafsiran itu pasti bias terhadap penulisnya atau penyusunnya. Jadi saya sangat sarankan saudara untuk memakai tapi yang terakhir untuk mengecek apakah tafsiran saudara itu melenceng. Terus yang kedua untuk mengecek apakah tafsiran saudara itu bisa lebih luas lagi. Nah, saudara, ini namanya orang ahli, jadi pasti bagus. Saudara jangan membandingkan dengan tafsiran. Lah, kok tafsiran bisa bagus, kok saya nggak bagus? Lah, dia sudah sekolah bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun pengalaman gitu ya. Saudara nggak akan mungkin bisa membandingkan diri dengan para penafsir yang sudah ahli. Jadi pakai ini terakhir untuk tidak mempengaruhi saudara terlalu banyak, khususnya ide-ide dia yang karena ada banyak tafsiran yang di dalamnya ada aplikasi, itu biasanya ada sisipan-sisipan ide-ide pribadi yang masuk gitu ya. Jadi saya sarankan saudara pakai itu yang terakhir. Kemudian yang lain adalah media. Jadi ada Alkitab visual, ada Alkitab yang audio, silahkan pakai. Jadi saudara bisa nonton Alkitab sekarang gitu ya. Karena ada film-film yang isinya seluruhnya adalah Alkitab. Ini akan memberikan kesan yang jauh lebih dalam karena saudara bisa melihat visualnya. Kalau saudara memakai Alkitab media, itu otak kiri dan otak kanan itu bisa dua-duanya itu bekerja, sehingga kesannya pasti akan jauh lebih kuat, gitu ya. Kemudian ada konkordansi. Nah, konkordansi ini mungkin banyak dari saudara yang masih punya bukunya, tapi kalau saudara nggak punya tidak apa-apa.
fungsi konkordansi sekarang di dunia digital sudah tidak ada. Konkordansi ini sekarang diganti dengan kotak pencarian, ya, search. Nah, ini saudara harus mulai familiar ya, bagaimana memakai search untuk mencari ayat, mencari kata-kata tertentu dalam Alkitab dan lain-lain ya. Kemudian referensi silang ini juga akan menjadi makanan saudara sehari-hari ya. Referensi silang itu artinya ayat-ayat yang terkait. Jadi kalau saudara membaca satu ayat, kadang ayat itu ada keterkaitannya dengan ayat yang lain yang ada di Alkitab gitu ya, atau paralel. Oke, alat-alat saya jelaskan secara ekstensif karena ini penting, gitu ya. Oke, platform yang akan dipakai di hermeneutik untuk saudara belajar ada macam-macam. Yayasan Lembaga Sabda menyediakan software Alkitab, situs Alkitab Sabda, aplikasi Alkitab Sabda. Nah, saya ingin jelaskan kepada saudara ya, software Alkitab lengkap dan bisa dipakai offline. Saudara nggak perlu ada internet. Dan tapi kelemahannya harus diinstalkan program, tidak bisa diinstal di HP karena HP bukan komputer. Harus diinstal di komputer, baik itu desktop atau laptop. Jadi ini software. Ya, saudara mau download bisa di sabda.net. Situs Alkitab. Situs Alkitab sangat lengkap luar biasa, jauh lebih lengkap daripada software Alkitab. Walaupun software Alkitab sudah lengkap sih, tapi situs ini lebih lengkap lagi. Bukan hanya lengkap bahannya, tapi fitur-fiturnya sangat luar biasa, sangat canggih sekali. Secara teknologi itu luar biasa. Ini salah satu situs Alkitab terbaik di dunia, gitu ya, 10 besar. Jadi ini tidak main-main, sangat bagus sekali. Tapi kelemahannya harus online. Saudara nggak bisa nggak online, harus online, ya. Jadi tidak bisa diinstal baik di HP atau di komputer saudara. Nah, yang ketiga adalah app Alkitab Sabda, yaitu aplikasi Yuku atau Alkitab Yuku atau Alkitab Sabda yang saudara kebanyakan di HP punya. Apakah itu bisa dipakai? Ya, tapi kelemahannya kurang lengkap, sangat terbatas sekali. Walaupun bisa dipakai offline ya, hanya online-nya hanya mendownload saja, setelah itu saudara bisa pakai itu secara offline. Dan itu bisa diinstal di HP. Jadi saudara masing-masing platform ini punya kelemahan dan punya kelebihan. Ya, saya sangat sarankan saudara pakai situs, walaupun saudara harus online. Nah, kalau sangat, dan itu saudara harus punya laptop, ya kalau saudara pakai HP bisa, tetapi kecil sekali. Ini tidak didesain untuk HP. Walaupun masih bisa sih, saudara bisa lihat ini dengan HP kecil sekali, saudara harus zoom sangat besar gitu ya. Oke. Nah, untuk aplikasi, saya sangat sarankan saudara kalau kepepet saudara nggak bisa online dan saudara nggak bisa install software Sabda di komputer saudara dan saudara terpaksa harus pakai, ya tidak apa-apa ya. Nanti di akhir pertemuan saya atau mungkin di grup nanti saya akan kirimkan tutorialnya untuk saudara bisa melakukan itu secara pribadi gitu ya. Oke. Nah, ini ya video tutorial. Saudara harus bisa pakai. Karena itu video tutorial ini adalah wajib untuk saudara tonton gitu ya. Baik itu situs Alkitab Sabda atau aplikasi Alkitab Sabda. Dua ini akan menjadi tugas saudara untuk hari pertama. Kalau saudara mau menggali atau mau melakukan apapun, tapi pakai alatnya aja nggak bisa kan susah gitu ya. Jadi saudara harus bisa pakai. Yang situs Alkitab Sabda ini adalah tutorial yang kemarin dulu saya lakukan untuk training di STT Saat di Malang, dilakukan secara online sehingga kita bisa rekam. Jadi saudara bisa tonton itu juga. Jadi ini sebenarnya konsumsi hamba Tuhan, tapi supaya saudara dapat benar-benar lengkap ya, saudara bisa menontonnya. Itu. Oke, berikutnya pelajaran kedua. Itu tadi pelajaran pertama. Jadi pelajaran pertama akan ada 2 tugas yang akan saudara lakukan. Satu adalah saudara harus menguasai teori. Jadi nanti akan ada pertanyaan untuk mengetes apakah saudara betul-betul membaca modulnya dan juga bahan hari ini. Kemudian yang kedua, saudara harus menonton tutorialnya untuk memastikan saudara bisa pakai alatnya. Itu hari pertama. Hari kedua, kita akan belajar mempraktekkan konteksnya. Ya,
Konteks ini saudara bisa baca ya, mengapa konteks penting, ada macam-macam konteks di Alkitab, kemudian langkah menemukan konteks. Ya, ini ada sederhana, saya bikin sesederhana mungkin supaya saudara tidak frustasi dan akhirnya mutung. Mutung itu apa ya bahasa Jawa? Artinya ngambek-ngambek. Saya nggak ingin saudara ngambek ya, saya kasih yang gampang gitu supaya saudara mau lanjut gitu ya. Jadi baca, selidiki informasi penting yang terkait, temukan ayat-ayat paralelnya, kemudian tulis hasil konteks yang dipelajari. Nah, ini akan menjadi template untuk saudara nanti lakukan menjadi bahan diskusi di kelas. Langkah-langkah ini, ya. Dan nanti akan ada alat-alat bantu, jadi saudara bisa lakukan itu. Waduh, saya nggak bisa, ada alatnya kok. Saudara bisa lakukan itu. Saya akan lebih detail lagi ya. Jadi langkahnya baca, saudara baca. Modal untuk saudara bisa melakukan konteks adalah baca perikop. Nah, saudara, saya tidak mengusulkan untuk saudara memilih ayat, tapi milih perikop. Kalau saudara hanya memilih ayat, nanti saudara hanya mencopot ayat itu dan keluar dari konteksnya. Walaupun saudara mungkin akan fokus kepada satu ayat, tetap saudara harus membaca seluruh perikop itu minimal. Harusnya sih membaca pasal atau juga menguasai bukunya gitu. Kalau itu buku Injil Matius misalnya, saudara harus membaca seluruh Matius gitu ya. Tapi paling tidak saudara membaca perikopnya dengan baik dan saudara membaca pasalnya dengan baik. Kemudian kedua, selidiki informasi penting yang terkait. Jadi ini saudara akan memberikan pertanyaan-pertanyaan observasi terhadap perikop itu. Saya tidak akan kasih template pertanyaannya karena masing-masing perikop bisa berbeda-beda, ya. Tidak ada yang ada tempatnya, ada yang ada orangnya, ada yang tidak ada orangnya, tidak ada tempatnya. Nah, orang sih pasti ada, tapi mungkin hanya satu atau dua gitu ya. Jadi saya nggak bisa pakai, tapi saya akan berikan contohnya nanti. Kemudian yang ketiga, temukan ayat-ayat paralelnya atau referensi silangnya. Supaya saudara tahu di ayat lain itu ada, supaya saudara itu tidak mencomot ayat dan melupakan seluruh kebenaran Alkitab gitu ya. Saya contohkan. Misalnya di Yohanes ada katakan, mintalah apa saja, berdoa ya, mintalah apa saja maka Tuhan akan kasih. Terus saudara doa, kok nggak dikasih ya? Katanya ayat ini bilang apa saja dikasih. Nah, itu karena saudara mencomot satu ayat. Saudara tidak melihat ayat-ayat paralel yang lain, referensi silang yang lain yang ada di kitab-kitab yang lain. Di kitab yang lain, misalnya Paulus atau rasul yang lain menulis, doamu tidak dijawab karena ada dosa. Dosamu tidak dijawab karena itu kepentingan diri sendiri. Nah, kan ada syarat yang lain di tempat lain gitu ya. Jadi jangan saudara hanya terpancang dengan satu ayat lalu kekeh, oh ini ayat tidak manjur. Ini ayat tidak berlaku untuk saya. Enggak, saudara harus melihat keseluruhan kebenaran Alkitab gitu ya. Jadi paralel, ayat-ayat paralel dan referensi silang itu penting untuk melihat, jangan-jangan di ayat yang lain ada syaratnya gitu ya. Nah, saudara harus lihat itu. Kemudian yang keempat adalah tujuan, hasilnya saudara tulis dan itu yang akan saudara sharekan ke grup. Nah, saya akan contohkan. Saya ambil perikop Lukas 4 ayat 1 sampai 13 ya. Saya baca berulang-ulang kali sampai 3-4 kali. Saya baca judulnya yaitu pencobaan di padang gurun dan saya mulai tahu isinya dengan baik. Lalu saya akan mulai ajukan pertanyaan observasi. Pertama, ceritakan ulang. Kalau saudara benar-benar menguasai, sudah membaca berkali-kali, coba ceritakan ulang. Nah, saya nggak lihat lagi, tapi saya langsung tulis. Kejadiannya adalah ketika Tuhan kembali dari Yordan, Tuhan penuh dengan Roh Kudus, di Sungai Yordan itu karena dibaptis ya, lalu dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus. Puasa 40 hari di sana tidak makan, lalu iblis mencobai dia 3 kali di tempat-tempat yang berbeda dengan cara-cara yang berbeda. Di padang gurun dia berkata, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Terus di satu tempat yang tinggi, jika engkau menyembah aku, seluruh dunia akan menjadi milikmu. Kemudian Yesus juga dibawa ke Yerusalem di bumbungan Bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke sini, ke bawah, dari sini ke bawah. Ya. Nah, lalu apa jawaban Yesus untuk 3 pencobaan itu? Yesus selalu mengutip ayat firman Tuhan.
dari Ulangan. Manusia hidup bukan dari roti saja. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, setelah mengucapkan yang terakhir ini, iblis berhenti mencobai dan menunggu waktu yang baik. Itu, saya sudah menguasai kan? Ya, untuk bisa mengerti perikop ini dengan baik, saudara harus bisa mengulang ceritanya atau paling tidak meringkas isinya, menandakan bahwa saudara betul-betul menguasai. Kalau tidak, saudara akan ngaco. Nanti saudara bikin khotbah menyesatkan jemaat, gitu ya. Jadi saudara harus betul-betul menguasai. Lalu berikan lagi pertanyaan observasi. Siapa saja yang terlibat? Oh, ada Yesus, ada iblis, ada Roh Kudus. Adakah tempat-tempat yang disebutkan? Ya, ada padang gurun, ada tempat yang tinggi, ada pegunungan Yerusalem. Padang gurun tuh kayak apa ya tempatnya? Ya, tempat yang gersang, nggak ada kehidupan. Kalau tempat yang tinggi itu untuk apa ya orang pergi ke tempat yang tinggi ya? Untuk bisa melihat jauh, melihat luas gitu ya. Karena Tuhan Yesus sedang dicobai oleh iblis untuk melihat kekayaan dunia atau kemegahan dunia. Jadi harus dari tempat yang tinggi. Lalu Tuhan Yesus juga dibawa ke bumbungan Bait Allah. Untuk apa? Ini tempat suci, tempat orang orang-orang yang rohani untuk berbakti kepada Tuhan. Untuk apa Yesus dibawa ke sana? Mulai ya timbul pertanyaan-pertanyaan baru, saudara mulai bergairah untuk meneliti, menggali kisah ini dengan lebih baik lagi tapi jangan keluar dari konteksnya ya. Kalau tidak ada di dalam ayat itu, jangan saudara sekali-kali mengalogorikan atau menspiritualkan gitu ya, hal-hal yang tidak ada di situ. Jangan ditambah-tambahi dengan informasi yang tidak ada di situ. Gitu ya. Ini yang saya lihat banyak kelemahan hamba-hamba Tuhan ketika berkhotbah, supaya khotbahnya menarik, lalu ditambah-tambah dengan informasi yang sebenarnya di Alkitab itu nggak ada. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya. Ya. Kemudian tanyakan lagi kata-kata kunci yang ada di perikop ini apa. Nah, ini untuk menolong kita untuk fokus ke perikop itu saja. Jangan menambah ide sendiri atau menambah informasi dari luar gitu ya. Supaya saudara tidak menyesatkan nanti. Kalau tidak ada di situ jangan. Gitu ya. Jadi sebutkan kata-kata kunci. Oh, ada Yesus penuh Roh Kudus, ada kata dicobai, kemudian ada kata anak Allah, kemudian ada tertulis atau ada firman. Itu saudara harus bisa mengutip persis ada di perikop. Kalau tidak ada itu artinya saudara bikin-bikin sendiri. Ya. Oke. Kemudian apakah ada kaitannya dengan perikop sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya atau ayat sudahnya? Oh ya, ada. Perikop sebelumnya itu dikatakan bahwa ini kan dari Yordan. Ngapain Tuhan di Yordan? Oh, ternyata Yesus dibaptis. Dan di dalam peristiwa baptisan itu Allah Bapa memberikan konfirmasi bahwa Dia adalah anak yang dikasihi. Nah, kata anak Allah ini muncul ternyata dari perikop sebelumnya, gitu ya. Dan itu dipakai oleh setan untuk mencobai Tuhan Yesus. Nah, karena itu, saudara kalau melihat peristiwa sebelumnya ini, maka saudara akan mulai melihat bahwa 3 pribadi Allah Tritunggal hadir dalam peristiwa pembaptisan. Dan juga dia hadir pada hari pencobaan, karena Roh Kudus membawa Yesus, berarti Roh Kudus ada di situ. Allah Bapa melihat, dia ada di situ. Jadi ketika Yesus dicobai, itu Yesus tidak sepenuhnya ditinggalkan, karena di situ mungkin saudara pikir Tuhan Yesus sendiri, enggak sendiri, ada Allah Tritunggal di sana gitu ya. Apakah untuk backup Yesus? Enggak, tapi dia hadir karena Roh Kudus selalu hadir di mana-mana, Allah juga selalu hadir di mana-mana, gitu ya. Oke, kemudian lihat ayat-ayat paralel. Tadi peristiwa pembaptisan Yesus ternyata bukan hanya di perikop sebelumnya, bahkan di Matius juga ada. Saudara bisa baca, mungkin bisa akan memberi penerangan yang lebih luas lagi tentang pembaptisan dan kata penuh dengan roh. Jadi itu saudara akan mulai melihat dengan lebih jelas lagi. Maka saudara mulai melihat, oh ternyata ketika kita dicobai, itu bisa saja ketika kita penuh dengan roh. Banyak orang pikir kalau dicobai karena kita jauh dari Tuhan, karena kita nggak dekat dengan Tuhan. Loh, pada peristiwa pencobaan Tuhan Yesus sedang penuh roh loh ketika dia dicobai. Jadi jangan pikir kalau saudara sedang di gereja, wah saya pasti nggak dicobai. Belum tentu. Saudara di mana saja, bahkan ketika saudara penuh dengan roh pun saudara bisa dicobai. Ya, oke. Ini ayat-ayat paralelnya, pencobaan di padang gurun, kemudian
juga baca ayat-ayat yang dikutip Tuhan Yesus ketika dia dicobai, yang dia ambil dari Ulangan, gitu ya. Ya. Kemudian dari semua yang saya pelajari tadi, maka saya bisa menghasilkan satu pemahaman konteks yang paling tidak menolong saya untuk satu perikop itu. Enggak akan saya bisa menguasai seluruh Alkitab ya, tapi paling tidak perikop itu saja. Bahwa Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus dan lapar karena tidak makan 40 hari ketika dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, itu saya dari konteks ini saya bisa mengambil kesimpulan itu. Saat itu Tuhan Yesus penuh Roh Kudus dan lapar. Iblis mencoba Yesus 3 kali di tempat yang berbeda-beda dengan cara meragukan status Yesus sebagai anak Allah yang sebelumnya sudah dikonfirmasi, Allah yang mengkonfirmasi bahwa dia adalah anak Allah. Tapi sengaja, nah saya mulai lihat nih, berarti iblis itu sengaja, karena Yesus baru saja dengar dari Allah Bapa bahwa dia anak yang dikasihi. Tapi iblis dengan sengaja mengatakan, kalau kamu, jika kamu anak Allah. Nah, ini ya percobaan yang kita lihat menjadi semakin jelas untuk kita, gitu ya. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan mengutip firman Allah dengan tegas dan jelas. Nah, iblis mundur ketika Yesus berkata, jangan engkau mencobai Allah Tuhan. Berarti saya juga bisa mengambil kesimpulan, Yesus itu menguasai perjanjian lama. Kalau enggak, mana mungkin dia bisa menguasai atau bisa mengutip ya, ayat-ayat di dalam perjanjian lama. Itu tambahan dari konteks yang saya pelajari ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi prakteknya untuk saudara nanti, pilih perikop yang akan dipelajari konteksnya. Saudara pilih, dan saya sangat menghimbau saudara untuk ambil perikop dari Injil saja, supaya saudara sudah familiar dengan ceritanya, saudara tidak perlu menggali terlalu waktunya kan saudara nggak punya banyak ya. Kalau saudara punya waktu banyak silahkan ya. Tapi ini nanti kan hanya dalam waktu 1 hari ya. Jadi pelajari konteksnya. Pakai template berikut ini, pilih perikop, lalu berikan pertanyaan observasi yang penting dan relevan dan terkait untuk menemukan konteks atau latar belakangnya. Misalnya, apa yang terjadi, siapa saja tokoh yang disebutkan, adakah nama tempat orang yang disebutkan, adakah kata kunci yang disebut berulang-ulang gitu ya, kayak tadi ada tertulis itu diulang 3 kali oleh Tuhan Yesus ya. Jadi apakah ada kata-kata penting yang muncul di situ, apakah ada hubungannya dengan ayat atau perikop sebelumnya atau sesudahnya, untuk saudara mendapatkan konteks. Lalu cek ayat paralelnya, referensi silangnya, dari situ saudara akan semakin kaya. Referensi silang kadang-kadang saudara bisa dapatkan dari kata penting yang muncul di situ. Nah, kemudian dari mengolah itu semuanya, lalu hasilkan konteks yang dipelajari. Nah, kalau saudara memakai sumber-sumber, karena pasti saudara tuh nggak mungkin semuanya keluar dari kepala saudara sendiri ya. Saudara pasti pakai referensi. Kalau saudara nggak pakai referensi, berarti itu cuma khayalan saudara sendiri. Jadi harus pakai referensi. Untuk apa? Untuk konfirmasi, maksudnya itu bukan dari pikiran saudara gitu, tapi ahli yang sudah mengkonfirmasi itu untuk saudara. Jadi itu sebabnya saudara harus pakai referensi. Gitu ya. Itu untuk konteks. Nah, selanjutnya saya harap akan lebih mudah untuk saudara menangkap. Nah, alat yang akan saudara pakai apa? Banyak. Jadi ini konteks itu untuk mempelajari perikop atau pasal. Jadi saudara bisa belajar ayat-ayat sebelumnya, sesudahnya, ayat-ayat paralelnya, gitu ya. Kontras dari versi-versi yang lain, saudara baca juga. Kalau tidak jelas di versi bahasa Indonesia menurut saudara bisa pakai. Atau sekedar bandingkan aja, siapa tahu ada yang berbeda. Seperti saya nanti ya, saya akan bandingkan yang perikop yang sama, nanti saya akan lakukan lagi untuk selanjutnya. Saudara akan melihat ada perbedaan, dan itu memperkaya, bukan untuk mengecek salah atau tidak salah, bukan ya. Saudara mengecek tafsiran satu dengan tafsiran yang lain, bukan tafsiran, terjemahan yang satu dengan terjemahan yang lain, bukan untuk mengecek mana yang salah, mana yang baik. Semua Alkitab baik. Ya, tapi kadang melihat penerjemahnya melihat dari sudut pandang yang berbeda, ya, punya pengalaman yang berbeda. Jadi kalau saudara membandingkan dan saudara melihat ada beda, itu adalah untuk memperkaya, bukan untuk di sini saya nggak mau baca Alkitab yang ini, enggak gitu ya, enggak seperti itu. Oke, Alkipedia saudara bisa pakai itu untuk pengantar, gitu ya.
kemudian paralel kutipan, saudara bisa lihat videonya untuk memberi kesan yang lebih dalam, saudara bisa baca juga komik, ada komiknya juga. Lalu kalau saudara sudah, baru nanti baca tafsiran ya. Tafsiran kalau bisa yang terakhir. Itu karena saudara nanti akan memakai untuk yang lain, saya sarankan tafsiran jangan dipakai dulu gitu ya sampai nanti selesai. Oke. Kedua, pelajaran hari yang ketiga, kita akan belajar prinsip arti kata. Nah, mempelajari arti kata. Mengapa arti kata penting? Saudara bisa baca sendiri. Nah, langkah-langkahnya ini yang penting. Ini akan menjadi template kita. Mempelajari arti kata atau studi kata ini menjadi salah satu key untuk kita belajar Alkitab dengan sangat baik, gitu ya. Jadi selain konteks, ini adalah studi kata. Nah, studi kata agak lebih ribet dibandingkan konteks, tapi tidak apa-apa karena ini saudara lakukan dan ini penting. Ya, pertama baca dan sambil membaca karena nanti saudara akan mempraktekkan perikop yang sama. Jadi saya juga akan memakai contoh perikop yang sama. Jadi tadi kan sudah baca banyak kali ya. Kemudian mulai tandai kata-kata yang penting. Ya, kata-kata yang penting apa saja. Terus pelajari kata itu dalam konteksnya. Ya, jangan di luar konteksnya karena saudara sudah belajar konteksnya kan. Jangan mempelajari pencobaan pencobaannya Ayub gitu ya. Ya itu jauh lah konteksnya beda gitu ya. Jadi saudara mempelajari kata sesuai dengan konteksnya. Cari padanan arti dari ayat lain. Kemudian bandingkan beberapa versi terjemahan Alkitab. Lalu pelajari dalam bahasa aslinya. Ini saya sangat... Saudara bilang, wah saya nggak ngerti bahasa Yunani. Nggak apa-apa, kan ada alatnya. Alat itu akan menolong saudara untuk tahu bahasa aslinya tanpa saudara tahu bahasa aslinya. Hebat kan? Nah, nanti kalau saudara sudah mengetahui bahasa aslinya, terus jangan terlalu banyak pamer ya. Nanti dikira saudara menguasai bahasa Ibrani Yunani. Nanti saudara misleading orang gitu ya. Wah, hebat nih setelah belajar dari Sabda bisa tahu bahasa Ibrani Yunani. Ya, kita bisa tahu karena ada alatnya gitu ya, bukan karena kita belajar. Kalau saudara sungguh-sungguh ingin menjadi seorang penafsir yang baik, saudara harus belajar bahasa Yunani dan Ibrani ya. Tapi karena saudara orang awam, saya anggap gitu ya, orang awam, maka saudara pakai alat dulu ya, kemudian baru tuliskan hasilnya. Ya. Jadi ini tadi langkah-langkahnya saudara akan lakukan template ini untuk saudara melakukan pelajaran yang kedua ya. Tandai kata yang penting. Nah, kata yang penting nanti mungkin sudah wah banyak banget nih ada 20. Pilih satu saja ya, jangan semuanya saudara gali. Nanti saudara seminggu juga nggak selesai gitu ya. Satu saja, pilih yang menurut saudara pasti bisa melakukan itu, gitu ya. Pilih satu, kemudian pelajari kata itu dalam konteksnya. Kemudian cari padanan artinya dari ayat yang lain, gitu ya. Kemudian bandingkan beberapa versi terjemahan Alkitab, lalu pelajari dalam bahasa aslinya, gitu hasil saudara tulis. Itu cukup mudah ya. Jadi nanti saudara pilih satu, saudara tapi nandainya banyak boleh. Jadi saudara pilih, lihat dulu, misalnya ini bagus, ini bagus, ini bagus, bagus. Setelah semua bagus, lalu pilih satu. Jadi jangan langsung pilih satu, yang lain nggak dipikirin ya. Jadi ini untuk saudara latihan, jadi untuk menyeleksi kata yang penting itu seperti apa. Ya, yang syarat dengan arti itu seperti apa, saudara harus lakukan. Minimal 10 kata penting saudara harus temukan. Lalu dari 10 itu saudara pilih satu, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh, saya sudah lakukan sendiri juga. Saya akan pakai perikop yang sama. Saudara nanti juga akan pakai perikop yang sama, jangan pindah ke perikop yang lain ya. Supaya saudara betul-betul menguasai perikop itu, gitu ya. Nah, saya akan pakai pencobaan di padang gurun. Saya akan baca berulang-ulang. Ya, kata-kata penting saya mulai lihat, gitu ya. Walaupun di sini saya tidak memberikan 10, gitu ya, tapi paling tidak beberapa yang saya pikir saya akan lihat dan pertimbangkan. Penuh Roh Kudus, kemudian dicobai atau pencobaan, kemudian anak Allah, kemudian ada tertulis atau ada firman. Nah, untuk contoh saya pilih satu saja, yaitu anak Allah, karena menurut saya sangat menarik gitu. Kenapa setan itu memakai atau mencoba Yesus dengan kalau kamu anak Allah, jika kamu anak Allah. Jadi saya ingin belajar tentang kata anak Allah ini gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua dan ketiga saya gabung ya.
pelajari kata dalam konteksnya dan padanan arti, karena ketika saya memakai referensi itu sekaligus sudah ada padanan atau ayat lain yang akan bisa kita lihat gitu ya. Oke, jadi anak Allah ini disebutkan 3 kali. Ini termasuk penting karena 3 kali diucapkan atau 3 kali diulang-ulang di dalam satu perikop itu 3 kali dikatakan gitu ya. Jadi ini bukan kata tapi frasa. Jadi saudara bisa memakai kalau kata itu cuma 1, kalau frasa itu lebih dari 1 kata. Jadi saya memakai frasa, jadi memilih frasa karena anak Allah 2 kata ya. Dalam Alkitab frasa anak Allah dipakai sebanyak 64 kali dan dalam perjanjian baru. Sedangkan di dalam perjanjian lama cuma 6 kali. 6 kali pun tidak dipakai untuk merefer ke Yesus, tetapi ke umat Israel. Itu sesuatu yang saya belajar gitu ya. Kata anak Allah itu muncul juga di perjanjian lama, tapi bukan untuk menyebut Yesus, tapi untuk menyebut orang Israel. Ya, oke. Saya ambil referensi dari catatan BIS dari alkitab.sabda.org. Ya, dahulu kala seluruh bangsa Israel digelar anak Allah, atau diberikan gelar anak Allah. Begitu juga Raja Israel keturunan Daud, karena ia memerintah sebagai wakil Allah. Jadi kenapa Raja Israel itu juga disebut anak Allah? Karena dia menjadi wakil dari Allah. Tetapi kemudian gelar ini diberikan terutama sekali kepada raja yang dijanjikan oleh Allah, yaitu raja yang diharapkan datang pada akhir zaman. Ya, ternyata ini untuk menyebutkan Yesus, sehingga di dalam perjanjian baru gelar ini bergeser, tidak lagi diberikan kepada orang Israel, tapi diberikan secara khusus kepada Yesus yang adalah raja di atas segala raja yang dijanjikan oleh Allah. Dalam kitab Roma, yang dimaksud dengan anak Allah adalah Yesus, karena Yesus hidup kembali dari kematian dan sejak Paskah Yesus memerintah bersama-sama dengan Allah. Kemudian dalam Markus 10, pada waktu Yesus dibaptis, ia diakui anak Allah ketika suara dari surga mengatakan bahwa engkaulah anak yang kukasihi. Kata-kata ini sesuai dengan kata-kata dalam Mazmur 2 ayat 7 atau Matius 1 ayat 18 atau Lukas mengatakan bahwa Yesus berada dalam kandungan Maria sebagai perawan karena kuasa dari Roh Allah. Ya, nah itu saya belajar lebih banyak dari. Nah, sebenarnya karena keterbatasan PowerPoint-nya, PPT-nya, saya hanya mencatat yang BIS, tapi saya juga membaca dari banyak catatan-catatan yang lain gitu ya, tentang anak Allah, sehingga saya tidak bisa tampilkan di sini. Kemudian saya juga membandingkan dengan beberapa versi terjemahan Alkitab. Ya, saya bandingkan baik itu dengan MILT, Indonesian Literal Translation, kemudian juga dengan Schelleber. Ternyata kata anak Allah tidak selalu dipakai kata anak Allah, tetapi ada juga yang putra Allah, dan di Schelleber dikatakan sang anak, tapi itu artinya sama, ya, artinya sama. Nah, itu pengetahuan baru bagi saya untuk melihat, oh, anak Allah itu tidak selalu disebut anak Allah, bisa juga putra Allah atau sang anak. Nah, pelajari dalam bahasa aslinya. Ya, anak Allah yang disebutkan di ayat 39 itu dan saya lihat dari nomor strongnya 520, anak dalam bahasa Yunani adalah Huios. 5207, sorry, bukan 520. 5207 didefinisikan sebagai maskulin, anak laki-laki, keturunan, dan ahli waris. Itu dalam bahasa aslinya kata anak itu seperti itu gitu ya. Nah, dari hasil penggalian saya tentang anak Allah ini, maka saya bisa menyimpulkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, istilah anak atau anak-anak Allah tidak merujuk kepada Yesus, tapi kepada umat Israel atau Raja Israel keturunan Daud yang memerintah sebagai wakil Allah. Namun pada masa PB, istilah ini dipakai sebagai gelar yang diberikan hanya kepada raja yang dijanjikan Allah, yaitu Yesus. Hal ini ditegaskan oleh Allah sendiri yang menyebut Yesus sebagai anak yang dikasihi pada peristiwa pembaptisan oleh Yohanes. Jadi kesimpulannya, setan tahu bahwa Yesus adalah raja yang dijanjikan oleh Allah yang menjadi ahli waris kerajaan Allah. Namun setan tetap berusaha untuk mengalahkan Yesus dengan cara mencobainya dan menantang gelar yang diberikan Allah kepadanya, yaitu gelar anak Allah. Ya? Oke. Selesai, ada
tugas yang saudara juga akan lakukan sama dengan apa yang saya lakukan. Dengan memakai perikop yang sama di dalam pelajaran 2, pilih satu kata yang akan dipelajari. Dan saudara akan pelajari itu paling tidak cukup mendalam untuk saudara sendiri. Pakai template berikut, ya, baca lagi, sama persis tadi yang saya lakukan. Tuh, kalau saudara pakai referensi kayak saya tadi, jangan lupa saudara cantumkan linknya, supaya kita bisa melihat bahwa apakah saudara mengutip dengan benar, gitu ya, atau mengambil kesimpulan dengan benar, ya. Oke, alat yang saudara bisa pakai banyak. Nanti saudara bisa lihat sendiri di modul nanti saudara akan lihat. PPT-nya ini juga saudara akan boleh pakai. Nah, berikutnya adalah latar belakang. Mempelajari latar belakang kenapa penting, saudara nanti bisa baca sendiri ya. Langkah mempelajari. Nah, ini akan menjadi template untuk saudara lakukan penggalian prinsip hermeneutik latar belakang. Baca seluruh perikop, catat hal penting yang butuh pengetahuan tambahan di luar Alkitab. Kemudian cari informasi seputar Alkitab yang dibutuhkan, lengkapi dengan informasi dari Alkitab, tulis hasil mempelajari latar belakang. Ya, oke. Jadi baca perikop yang dipilih tadi, yang sudah dipilih itu berulang-ulang. Saudara boleh pilih lagi ya, boleh baca lagi. Kalau saudara merasa, oh tadi mungkin ada yang saya terlewat, boleh baca lagi. Catat hal penting dari latar belakang yang membutuhkan pengetahuan tambahan di luar Alkitab. Nah, ini yang saya katakan saudara nggak bisa cuma pakai model Alkitab saja. Karena kadang ada yang saudara perlu tambahan informasi di luar Alkitab yang sudah disediakan oleh para ahli kitab. Untuk saudara bisa menafsirkan itu dengan benar. Ya. Kemudian lengkapi dengan informasi dari bagian-bagian Alkitab yang lain yang terkait. Kemudian tulis hasil penggaliannya. Ya, ini 4 langkah yang cukup sederhana yang saudara bisa lakukan. Ini contohnya. Saya pakai perikop yang sama. Saya baca-baca lagi. Kemudian saya melihat bahwa kisah pencobaan di padang gurun ini narasi yang menarik untuk dipelajari latar belakangnya. Jadi saya mulai melihat catatan-catatan yang diberikan oleh buku-buku pengantar, bukan Alkitab tapi buku pengantar. Di sana ada penjelasan singkat. Saya bisa lihat itu dari Wikipedia. Ya, ini saya ambil dari Wikipedia ya. Judul perikopnya pencobaan di padang gurun, tokohnya ada Yesus, Roh Kudus dan setan, nama dan tempat yang disebutkan itu ada Allah, anak Allah, bait Allah. Nah, saya simpulkan dari ini ya, dari mencari satu alat saja atau satu bahan saja. Juru selamat kita menang atas setan oleh kuasa Roh Kudus dan penggunaan firman ilahi sebagai pedangnya, dan mereka yang dipersenjatai dengan baik adalah mereka yang kemudian diperlengkapi. Perkataan dari mulut Kristus dikeluarkan dengan suatu kuasa yang menusuk kesadaran manusia, menembus roh jahat dan mengenyangkan penyakit. Nah, ini kesimpulannya bukan saya yang ambil ya, tapi dari Wikipedia, salah satu bahan yang saya ambil itu memberikan kesimpulan tentang pencobaan di padang gurun. Ini untuk memperkaya saudara, oh ini salah nih, ya. Dia kan melihat mungkin dari sudut pandang yang beda dari saudara ya. Tapi ini adalah dia melihat keseluruhan pasal, bukan hanya perikop satu perikop saja. Ya. Oke. Kemudian lengkapi dengan informasi dari bagian-bagian Alkitab lain yang terkait. Jadi saya mulai cari referensi silangnya, saya ambil juga dari Alkitab Sabda, alkitab.sabda.org. Dari Full Life saya tidak mendapatkan banyak. Saya melihat video dari The Bible Project, sangat kaya informasi-informasi tambahan bisa saya dapatkan dari situ, terutama tentang latar belakang penulisan Injil Lukas. Itu sangat memperkaya saya. Lalu dari Badeno, ada banyak sekali ya, saudara bisa nonton, bisa baca, bisa dengar audionya. Sangat banyak yang bisa didapatkan untuk memperkaya pemahaman kitab Lukas, terutama dari film dan komik tentang percobaan Yesus. Nah, dari ini, karena saya nggak bisa tulis semuanya secara rinci ya, saya simpulkan, jika membaca dari Alkitab saja, kita kurang mendapat pesan yang mendalam tentang kisah pencobaan di padang gurun. Saudara kan perlu latar belakang yang lebih luas ya, yang lebih daripada yang saudara bisa baca dari Alkitab. Nah, tetapi dengan bahan media yang disediakan di Badeno atau juga The Bible Project, kita dapat menonton film, video, bahkan membaca komiknya. Kesan yang didapat jauh lebih mendalam daripada hanya sekedar membaca.
terkhusus pesan penampakan setan yang digambarkan dengan sangat bagus di video sebagai sosok yang kejam, gelap, misterius, dan jahat gitu ya. Demikian juga kesan tentang Yesus yang sangat mengena karena kemanusiaan Yesus digambarkan dengan bagus. Di situ terlihat Yesus lemah karena dia lapar 40 hari tidak makan dan dia juga capek, bukan capek. Ya, namun Yesus tetap dapat menjawab tantangan setan dengan tegas dan tanpa kompromi. Nah, itu sangat berkesan bagi saya melihat keseluruhan latar belakang dan setup dari seluruh kisah ini sangat memperkaya, gitu ya. Oke. Nah, saudara pakai template yang sama ya. Perikop yang dipilih berulang-ulang, baca berulang-ulang, kemudian catatan hal penting, kemudian lengkapi dan lain-lain. Saudara nanti bisa baca lagi. Ini template yang akan dipakai. Ini alat-alat yang dipakai. Saudara bisa gunakan untuk memperkaya latar belakang saudara. Saudara bisa melihat garis besarnya, kemudian bisa lihat judul perikop di seluruh pasal, apakah ada kaitannya gitu ya. Kemudian saudara juga bisa belajar dari tafsiran. Nah, setelah semua ini saudara silakan baca tafsiran untuk melihat mana yang saudara miss atau mana yang saudara salah gitu ya untuk mengecek. Oke, sekarang yang terakhir adalah puisi. Mengapa mempelajari prinsip khusus? Karena Alkitab berisi banyak sekali jenis literatur yang lain. Jadi bukan hanya narasi, tapi di sana juga ada puisi, ada juga perumpamaan, ada juga nubuatan dan lain-lain gitu ya. Jadi kenapa kita mempelajari prinsip khusus? Kemudian memahami masing-masing jenis literatur membutuhkan keterampilan yang berbeda. Seperti puisi itu butuh beda dengan narasi. Karena itu saudara belajar dan harus punya keterampilan yang beda. Nah, jebakan yang paling berat ketika kita mempelajari jenis-jenis literatur seperti simbolisme, nubuatan, dan lain-lain ya, untuk menafsirkan secara literal saja atau spiritual saja. Jadi jebakannya bisa dua. Saudara itu mengartikan itu betul-betul literal saja, padahal itu mungkin sebenarnya bukan literal karena itu simbolisme atau topologi. Tapi bisa juga orang hanya spiritualnya saja yang dilihat gitu ya, bukan literalnya. Nah, itu dua jebakan yang dua-duanya sama-sama salah. Petunjuk, nah ini saudara perlu melihat sendiri. Nah, yang paling penting adalah langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya adalah saudara baca, nah ini bukan perikop ya, tapi baca puisinya dulu. Nah, untuk kali ini saya meminta saudara memilih hanya dari Mazmur saja. Karena seringkali Mazmur saudara sudah cukup familiar, ada juga Mazmur yang cukup pendek, gitu ya. Jadi tidak perlu saudara membaca keseluruhan dan mengambil terlalu banyak, gitu ya. Jadi baca puisinya saja atau yang jelas satu pasal ya, satu pasal. Karena tidak ada perikop di dalam Mazmur, saudara harus mengambil seluruh pasal. Baca berulang-ulang. Kemudian identifikasikan pola paralelnya tadi, saudara nanti akan belajar yang ada sinonim, ada antitesis, ada juga sintesis. Ini pola puisi di dalam literatur Ibrani, ya. Itu biasanya jadi puisi di Ibrani itu bukan ritme yang diulang, tapi paralel pengertian atau pikirannya yang diulang. Kemudian kenali pemakaian kata-kata simbol kalau ada, lengkapi informasi bagian lain dari Alkitab dan tulis hasilnya. Tuh. Oke, saya akan mulai dari sini dulu ya. Baca pasal ini berulang-ulang sehingga meresap di hati. Ya, saudara baca puisinya. Kemudian identifikasi pola paralelnya. Kalau saudara baca Mazmur ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam. Saudara nanti nggak boleh ambil Mazmur 1 ya, karena sudah tak ambil. Sudah diambil. Sudah mengambil yang lain. Di Mazmur ada 150 Mazmur. Jadi pilih yang lain. Nah, ini sinonim karena apa? Berjalan, berdiri, berduduk itu sebenarnya agak sintesis ya, agak bertahap. Tapi orang fasik, orang berdosa, pencemooh itu sinonim. Ya, ini puisi Ibrani itu salah satu cirinya adalah pengulangan ide, ya, bukan pengulangan suara, tapi pengulangan ide, baik itu sinonim atau sintesis atau antitesis. Nah, ayat yang kedua, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang malam. Ini juga sinonim. Suka Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ayat yang ketiga, ia diumpamakan, ini kiasan ya, diumpamakan seperti pohon, dia bukan pohon ya, seperti pohon, ditanam di aliran air, menghasilkan buah, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini juga sinonim, menghasilkan buah, tidak layu, dan apa saja yang dibuat berhasil, itu juga sinonim. Ya. Nah, kemudian ayat 4 dan 5, orang fasik atau orang berdosa, mereka seperti sekam, ini juga kata kiasan lagi, yang ditiup angin. Dia tidak tahan dalam penghakiman dan dalam perkumpulan orang benar. Ini sintesis ya, jadi dia tuh seperti sekam, dan akibat dari orang yang seperti sekam atau orang yang tidak ada isinya, tidak ada kebenaran di dalam dia, maka dia tidak akan tahan dalam penghakiman dan dia tidak akan bisa hidup dalam kumpulan orang benar. Ayat 6. Jalan orang benar dikenal Tuhan, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi ini antitesis. Jadi kalau orang benar itu dia dikenal Tuhan, tapi kalau orang fasik dia dibinasakan oleh Tuhan. Jadi antitesis, apa namanya, komparasi, ya. Nah, langkah yang ketiga adalah mengenali pemakaian kata-kata simbol. Tadi orang benar diumpamakan sebagai pohon, orang fasik diumpamakan sebagai sekam. Kalau dia seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, dia menghasilkan buah, tidak layu, berhasil. Sedangkan kalau dia orang sekam, kalau dia seperti sekam, dia tidak tahan dan dia akan binasa. Ya. 4, lengkapi dengan informasi dari bagian lain dari Alkitab yang terkait. Jadi di dalam keseluruhan ini ada orang benar dan orang fasik yang sering dibandingkan. Di ayat yang lain ternyata juga, kalau saudara lihat di Kejadian, nanti lihat dari referensi silang ya, di Kejadian juga ada orang benar, orang fasik yang juga dibandingkan. Nah, sedangkan sekam itu juga sering kali dipakai, khususnya di dalam Perjanjian Lama, ya, dan semua rata-rata memberikan arti yang sama, yaitu mudah ditiup angin karena nggak ada isinya. Kalau diaplikasikan di dalam kebenaran, itu dia tidak punya kebenaran, tidak punya isi, sehingga tidak ada artinya, gitu ya. Nah, dari mempelajari semua itu, singkatnya, itu sebenarnya tadi saya lakukan itu 1 jam lebih loh ya. Tapi hasilnya, pemazmur membuat perbandingan antara orang benar dan orang fasik. Itu kesimpulan yang saya ambil. Orang benar akan berbahagia, berhasil, dan dikenal Tuhan. Karena kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Sebenarnya saudara juga bisa mempelajari kata Taurat gitu ya, karena Taurat tidak selalu 10 hukum Allah. Taurat itu juga bisa berarti peraturan Allah atau hukum Allah, atau juga firman Allah. Nah, orang fasik akan binasa seperti sekam, karena dia akan menerima penghakiman.